Nyaman banget? Shiji, aku hebat enggak? Hebat banget. Lanjutin, jangan berhenti. Shiji, keterampilanku juga oke kan? Biasa aja. Shiji, maksudmu aku nggak sebagus adik junior? Kalau gitu aku bakal lebih keras. Wushidi, kamu juga hebat. Jangan gerak-gerak, nanti aku nggak bisa nemuin tempatnya. Aku mau ganti posisi. Ini kan pertama kalinya, apalagi bertiga. Ganti-ganti posisi nanti kamu sakit. Aku nurut kamu. Shiji, sekarang posisinya benar kan? Jago juga. Ganteng juga. Sayanya cuma manusia biasa, nggak punya kemampuan. Kuma hidup seratus tahan. Shiji. Nanti kamu jagain aku pijetin kamu tiap hari. Orang lemah nggak punya kemampuan, cuma bisa manis-manis. Kalau gitu kamu harus sering-sering datang, pijetin Shiji. Kalau Shiji butuh, aku siap sedia. Tukang manis. Ada apa ini? Aura iblisnya kuat banget. Iblis. Segelnya pecah. Ini iblis? Ini beneran iblis. Cepetan, ikut aku temuin Shifu. Aduh. Kalian duluan, aku lihat-lihat dulu. Jangan macam-macam, bahaya. Aduh, sana-sana. Waduh, nggak punya kemampuan berani liatin iblis. Nggak tahu malu. Gangguin urusanku. Cari pukulan. Kura-kura kecil. Menang. Malam ini. Hadiahin kamu kura-kura betina. Hehe, sini kamu. Kamu juga bantuin, kalau nggak menang. Malam ini kamu dibakar. Satu serangan usir iblis. Jangan-jangan Kaisar muncul? Murid sekte, cepat ke aula Qingyue. Sambut Kaisar wanita. Iblis mau pecahin segel, semua murid harus giat latihan. Melindungi sekte. Wanita ini cukup cantik, baju yang longgar seperti ini. Tidak bisa menyembunyikan bentuk tubuhnya yang menakjubkan. Siapa yang berbicara? Angin ini cukup sejuk. Pemimpin, mengapa marah? Guru, tidak ada yang berbicara. Aku jelas mendengar seseorang berbicara. Sudahlah. Mari bicara tentang urusan iblis. Iblis telah memecahkan segel, aku keluar lebih awal, tentu akan memimpin kalian. Melawan iblis. Melindungi dunia. Apa yang dipikirkan si nenek sihir ini? Dengan kemampuan seadanya. Mau melawan iblis? Raja iblis muncul. Satu tamparan bisa membunuhmu, asal jangan ganggu. Hidup santaiku. Ini sepertinya pikiran seseorang, mungkinkah? Suara hati salah satu murid di sini? Aku memutuskan untuk menerima satu murid terakhir. Mengajarinya jalan besar melawan iblis. Dibimbing langsung oleh guru, pasti akan menjadi petarung puncak. Kesempatan besar. Jangan lihat aku. Siapa di belakangmu? Adik seperguruan Sang Feng. Si nenek sihir ini, jangan-jangan tertarik padaku. Sayangku, ternyata kamu. Guru, adik seperguruan Sang Feng. Baru 3 tahun masuk sekte pedang misterius. Ham. Tidak tahu sopan santun, mohon guru mengampuni. Tampan, sayangnya, tubuh biasa ini. Sama sekali tidak punya kemampuan. Wajah tampanku, mana perlu kamu bilang.
Kamu sudah lama berlatih di sekte pedang misterius, mengapa masih tubuh biasa? Guru, adik seperguruan Zhang Feng rajin belajar. Sayangnya tidak bisa masuk pintu, sekarang jadi murid pelayan di gunung belakang. HMPH, ternyata bakatnya lemah, bahkan tidak bisa mulai latihan. Orang baik, adik malang. Kakak pasti akan membantumu masuk pintu. Bilang aku orang baik, angin kecil saja tidak tahan. Tekanan dariku ternyata tidak berpengaruh padanya. Dia benar-benar istimewa. Aku memutuskan Zhang Feng jadi murid pribadi. Mengajarinya jalan besar. Melawan iblis. Pemimpin, dia tubuh biasa, tidak pantas. Sia-sia sambar daya sekte. Pemimpin, aku berbakat luar biasa, lebih dari tubuh lemahnya. 1000 kali lebih kuat, latih aku pasti tidak akan mengecewakan sang pemimpin. Guru, adik seperguruan Zhang Feng. Dia rajin dan suka belajar, dia pasti bisa. Sial-sial, perempuan ini ingin menahanku di sisinya. Kesucianku hilang. Salam guru, lihat dia seperti serigala lapar. Malam ini aku akan dikeringkan. Pergi. Bawa aku ke kamarmu. Pemimpin, kau ingin membawanya ke kamar? Gubuk jerami ini, meski sederhana, energi spiritualnya sangat melimpah, aku memutuskan. Kedepannya akan berlatih di sini, sekalian membimbingmu. Kau tinggal di sini, aku tinggal di mana? Perempuan tua, merebut sarang orang, tebal benar muka. Pemimpin, aula megahmu. Sangat nyaman, gubuk jeramiku yang jelek ini, apa enaknya? Ini menggoda aku. Aku mau mandi, buatkan air panas. Aduh, mandi berdua, terlalu buru-buru ini. Jangan banyak pikiran, suruhmu buat air, cepat pergi. Perempuan tua ini, matanya tidak benar. Kau, Ayo, kesucianku untukmu. pergi. Perempuan tua, hati nuraninya muncul. Siapa suruh kau guruku? Aku harus selalu menjamin keselamatanmu. Selalu melihat, bisa jamin keselamatan, hehe. Lihat. Bahaya datang bukan? Lihat sebentar saja sudah cukup. Siapa berani mengintip aku mandi? Orang tua tak senonoh, berani mengintip guruku mandi. Dia lumayan, tubuh biasa, berani menegur tingkat kaisar. Ku beritahu, aku belum sempat lihat, kau sudah lihat. Kau, Sakit. tak tahu malu. Anak kecil dari mana? Rani memfitnahku. Orang tua tak senonoh, kau yang salah melapor dulu.
Kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Yowan, ada urusan apa kau datang ke Xuan Jianzong? Pasukan iblis menerobos segel, roh jahat berkeliaran, membunuh rakyat. Pemimpin puncak Gunung Tian mengundang semua sekte berkumpul di puncak Wanshan bersama merencanakan melawan iblis. Undangan di sini. Aku akan datang. Baik. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Sect Master Tang. Guru, aku ikut besok bersamamu, ya? Kamu cuma manusia biasa. Buat apa ikut? Iblis sudah muncul lagi. Para master puncak pun tak berdaya. Mungkin hanya Kaisar Suci yang buruk itu. Ras iblis yang bisa mengatasinya. Aku ini Kaisar Suci. Bocah kurang ajar. Hina lagi idolaku. Sekali tamparku buatmu berinkarnasi. Sudahlah, besok kau ikut saja denganku. Sect Master Hua. Ayo. Sepertinya disinilah tempatnya. Putra mahkota Huoyun Sect. Silakan masuk, mari di sini. Sect Master Yo, Aula Wanshan sudah lama menantimu. Silakan masuk. Baik. Kau tahu ini tempat apa? Ini Aula Wanshan. Pengemis sepertimu mau masuk? Lihat dulu wajahmu di genangan air kencing. Ini tempat yang pantas untukmu? Wah, ternyata kau ya. Sect Master Zhou Qinoltia? Tentu, di Swan Sword Sect. Ada manusia biasa yang imut. Aku ini Sect Master Swan Sword, murid langsung Tang Yuling. Kalau aku tidak boleh masuk, bagaimana kalian bisa berperang melawan iblis? Hah? Kau melawan iblis? Mimpi kali. Gila kali belum? Pergi sana. Bocah, mau lawan iblis? Dengan kemampuanmu? Murid Swan Sword sekarang mulutnya besar sekali ya. Si nenek sihir itu lebih baik dibanding mereka. Master Punkaklin datang. Master Punkaklin tiba. Hormat pada Master Puncak Lin. Sudah semua hadir? Laporan, semua Master Puncak sudah datang. Silakan masuk ke jamuan. Aku belum masuk. Dia siapa? Jelas-jelas pengemis. Ah, dia bukan pengemis. Orang ini, latar belakangnya besar. Latar belakang apa? Dia masuk. Tang Iue Lang. Dia murid langsungmu. Apa takut mengaku? Imut sekali, memang. Yu Leng, pengemis ini benar murid langsungmu? Ruosue, jangan bicara lagi. Oh, benar juga. Murid langsung dari sekte pedang misterius. Murid langsungmu bilang mau datang ke sini untuk membantu kami menaklukkan ras iblis. Hahaha, dia bisa menaklukkan ras iblis? Hahaha. Jangan mempermalukanku. Guru, urusan kecil seperti menghadapi ras iblis, tidak perlu kau turun tangan, biar aku saja. Dengan kemampuanmu yang imut ini, kau malah akan dirasuki roh iblis. Dan menjadi boneka roh iblis, lebih mungkin. Nanti, aku sendiri yang akan membunuhmu. Ayo sini. Sudah. Karena kau murid langsung, biarkan kau masuk untuk sekadar makan. Terima kasih. Semuanya tenang, pemuncak ini akan mengumumkan sesuatu. Hari ini, pemuncak ini mengundang Qin Yunmeng datang. Semuanya, jangan sampai kehilangan sopan santun. Qin Yunmeng. Bukankah dia ahli langit yang memiliki darah Phoenix? Dia adalah bakat langit generasi ini, kekuatannya tak terukur. Vortex ras iblis waktu itu, dia yang menyegelnya kembali kan? Waktu itu, muncul juga naga hijau dan kura-kura hitam. Hahaha, tak kusangka pemuncak Lin bisa berteman dengan bakat langit seperti ini.
Itu cuma burung gereja kecil, tidak perlu heboh. Kau. Apa yang kau bicarakan, anak imut? Darah Phoenix yang mulia, kau berani bilang itu burung gereja. Apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf. Tidak salah kok, emang burung gereja kecil. Lagi pula aku yang pelihara. Anak imut ini cuma cari perhatian. Ingin menarik perhatian kami saja, kita yang sudah mencapai tingkat kaisar. Tidak berani sembarangan membicarakan Nona Qin. Kau manusia biasa, cari mati ya. Kau yakin? Bukan datang untuk membuat masalah untukmu. Jangan makan. Ditaruh di sini kan untuk dimakan, kenapa tidak boleh makan? Tidak bisakah kau mempertimbangkan gurumu? Kalau aku benar-benar tidak mempertimbangkan guruku, aku tidak akan datang. Kau. Nona Qin datang. Selamat datang Nona Qin. Nona Qin, maaf tidak menyambut. Selamat datang. Aduh, Masih belum bangun. burung gereja kecil. Kamu datang. Yuling, muridmu ini datang untuk membuat masalah ya? Guru. Kamu percaya aku atau dia? Omongan manusia biasa seperti kamu, apa yang bisa dipercaya? Dia kan keturunan Phoenix. Burung gereja kecil, kemari. Kecil. Jangan berbuat onar lagi, menyakiti perasaan Nona Qin. Sekte pedang misterius kita akan ikut hancur. Nona Qin statusnya mulia, bahkan kaisar pun tidak pantas berbicara beberapa kata dengannya. Kamu manusia biasa, apa hakmu? Kamu memang tidak pantas. Kamu. Diam kau. Tapi karena kamu teman guruku, aku terima saja. Burung gereja kecil. Dasar kurang ajar, berani berkata begitu pada Nona Qin. Kurang ajar, berani menghina, cari mati ya? Nona Qin keturunan Phoenix, mana boleh kau hina senaknya? Nona Qin. Aku akan buang orang kurang ajar ini keluar, hukum berat. Burung gereja kecil. Jangan macam-macam. Nona Qin, kamu tidak kenal orang ini kan? Hahaha selesai, Nona Qin marah. Si imut ini pasti mati, menghina keturunan Phoenix. Kamu pantas mati. Ruoswe gimana nih? Masalah yang dibuat muridmu, aku juga tidak bisa apa-apa. HMPH. Burung gereja kecil. Sudah besar ya? Berani memanggilku burung gereja kecil. Dasar imut cari mati. Padahal dulu, selalu memanggilku Xiao Huang Huang. Itu dulu. Xiao Huang Huang. Jelaskan padaku. Sakit. Kamu siapa? Jangan sentuh dia. Dia guruku. Tak sangka tuan bermain-main di dunia manusia. Menjadi murid orang, main permainan baru apa ini. Muridmu. Benar-benar kenal Nona Qin. Dia adalah burung gereja kecil yang aku selamatkan di jalan sebelumnya. Lalu, aku mengajarinya sedikit keahlian. Nona Qin, apakah yang dikatakan si imut ini benar? Kau pikir aku akan membohongimu? Tidak berani, tidak berani. Tidak mungkin, Nona Qin pasti hanya memberimu muka. Kau malah pamer, benar-benar. Pemuncak, para pemimpin sekte, ada masalah besar. Makhluk iblis muncul lagi di langit. Kalian cari mereka. Retakan segel semakin besar, semakin banyak makhluk iblis yang kabur. Kita harus memburu semua makhluk iblis yang kabur. Bagaimana bisa membunuh semua makhluk iblis sebanyak ini? Tetap harus dibunuh. Jika orang biasa dirasuki, hanya akan menjadi makhluk iblis. Tapi jika tanah terkontaminasi, akan menjadi raja iblis yang mengerikan dengan kekuatan lebih besar. Sial, ada yang dirasuki. Makhluk iblis,
Makhluk Iblis Merasuki. Kaisar Yo, bagaimana jika kau yang maju? Makhluk iblis yang dirasuki itu kecil. Kau tidak masalah, kan? Ini untuk membalas dendamku. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Kalau aku yang memutuskan, boleh? Jika Nona Qin yang memutuskan, tentu boleh. Kalau begitu, cepat pergi. Aku tidak bisa menangani begitu banyak makhluk iblis sendirian. Jaka, pemimpin sekte Tang ikut, pasti tidak ada masalah. Orang tua ini ingin mengajak si nenek sihir ikut menderita. Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan juga tidak apa. Aku setuju. Kalau begitu, ayo pergi, pemimpin sekte Tang. Pemimpin sekte Tang tubuhnya bagus, ya. Tuan, pemimpin sekt Tang akan dalam bahaya jika teras seperti ini. Apa yang kau tunggu? Cepat bantu. Dia tidak memukulku, apa hubungannya denganku? Sulit untuk menembus perisai makhluk iblis. Bahkan Nona Qin yang kuat juga butuh waktu lama. Bukankah Yuling dalam bahaya? Guruku, aku sudah bilang untuk rajin berlatih, kau tidak dengar. Apa yang kau lakukan? Mau mati? Tidak lihat guruku terjebak di dalam? Aku akan menyelamatkannya. Dengan kemampuanmu, perisai makhluk iblis bisa membunuhmu dengan mudah. Kalau begitu, kau yang pergi. Aku di sini untuk mengatur strategi. Takut mati tidak berani pergi? Kalau takut, ngomong saja. Kau. Prioritaskan yang lebih penting, mengerti tidak? Enak dilihat? Sejak kau datang, Sudah sebentar. kamu turun ngapain? Cari mati ya sayang? Aku datang untuk mengantarmu masuk membantu guruku. Aku tidak salah lihat kan? Tendang Yowan masuk. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Pasti dulu pernah membantu Nona Qin. Nona Qin memberinya sebuah pusaka. Benar, pasti pusaka. Pusaka Nona Qin sangat hebat. Bisa disamakan dengan bumi. Zhang Feng, dasar kamu. Keluar karninya, nenek yang gemesak. Aku pasti akan membunuhmu kalau sudah keluar. Kamu hadapi mereka dulu deh. Aku masuk juga tidak berguna. Dia tetap akan mati. Mohon Nona Qin menghancurkan barrier. Selamatkan Yuling. Manusia tidak bisa kehilangan kaisar lagi. Hanya seorang kaisar baru, ada atau tidak berpengaruh. Kamu. Diam. Burung kecil, latihan biasa malas lagi ya. Buruk. Barrier iblis semakin kuat. Jangan kira hanya karena pernah membantu Nona Qin sedikit, kamu bisa. Tidak bisa mengontrol mulut. Kamu masih bicara seenaknya. Palu di tanganmu buat apa? Jangan-jangan bermimpi membuka barrier dengan palu? Ada orang yang lemah tapi sok jago. Jangan halangi dia, aku ingin lihat bagaimana dia menyelamatkan orang. Biarkan dia pergi, kita lihat bagaimana dia mati. Orang bodoh berani karena tidak tahu, mati pun tidak sayang. Palu kecil tidak ada gunanya. Dasar kamu, cepat berhenti. Kamu mau membunuh kita semua? Cepat kembali. Dasar kamu, cepat kembali. Nona Qin, izinkan aku menangkapnya kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Kalau lemah, banyak latihan. Ini tidak mungkin. Mungkinkah dia benar-benar yang terkuat? Kalau tidak, bagaimana bisa masuk keluar barrier dengan selamat? Pantasan hanya dia yang bisa masuk. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku dengar barrier iblis hanya berpengaruh pada tubuh biasa, tidak berpengaruh pada praktisi.
Pantasan hanya dia yang bisa masuk. Burung kecil, bantu dia. Ya, Nona King memberinya setetes darah murni sendiri. darah Phoenix, setetes bisa meningkatkan 100 tahun kekuatan. Terima kasih Nona King. Hal kecil saja. Guru, lebih baik kita lihat dulu. Yowan yang menyakitimu. Kau tunggu saja. Puncak Lin, Nona King, tolong aku. Puncak Lin. Ada yang memanggil minta tolong. Siapa? Siapa yang memanggilku? Penolong, apakah kita benar-benar akan membiarkannya dibunuh? Orang ini menyakiti guruku dengan sangat kejam. Biarkan dia menderita lebih lama. Anak ini, selain tampan, orangnya juga cukup baik. Perlindungan hancur. Apakah tadi Sang Feng yang menghancurkannya? Apa yang terjadi? Tidak baik, roh jahat menyerang tubuh Kaisar. Dan menjadi dewa iblis, kekuatannya akan lebih kuat. Cepat lari. Apakah ada cara untuk mengalahkannya? Aku belum menemukannya. Sesederhana itu tidak tahu? Kelemahannya ada di dahi dan pelipis. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Bunuh mereka. Burung kecil. Cobalah, ini saatnya menguji hasil latihanmu selama ini. Baik, penolong. Burung kecil tidak buruk, ada kemajuan belakangan ini. Sudah saat seperti ini masih sempat makan kuaci. Guru, kalau ingin makan kuaci katakan saja. Kenapa kau seperti ini? Tenang, dengan burung kecil di sini, semua akan baik-baik saja. Kamu ini imut. Tidak bisa membantu tidak apa-apa, malah bicara yang tidak-tidak di sini. HMPH. Kalau berani, kau saja yang maju. Kalau bisa mengalahkan silakan. Puncak ini berjanji padamu. Akan kutunjukkan apa itu kekuatan sejati. Dewa iblis kecil, bukan masalah. Tidak buruk. Ada kemajuan, burung kecil, tapi harus lebih giat berlatih. Burung kecil akan mengingatnya. Nona Kin, kau menyebut diri, burung kecil, di depan muridmu. Siapa sebenarnya muridmu itu? Dia hanya manusia biasa, bertahun-tahun berlatih di gunung belakang. Tidak pernah ada kemajuan. Hanya seorang murid pembantu. Nona Kin, jangan merendahkan. Si imut Sang Feng ini. Diam. Dia. Raja iblisku berikan padamu, dia datang. Karena kau sendiri yang bilang mau menyelesaikannya. Kalau gitu serahkan padamu. Bukan itu. Maaf Yowan, kau harus mati. Cuma segini? Jangan banyak bicara. Kau ingin Yowan mati? Meski dibenci, Kaisar manusia terlalu sedikit. Dari sisi menahan iblis, dia tidak boleh mati. Kau terlalu suci ya? Kau. Semua harus mati. Puncak Lin tidak boleh mati. Kematiannya kerugian besar bagi kita. Ayo kita selamatkan dia bersama. Guru. Sial, Ruosway akan dirasuki. Sebentar lagi jadi Raja Iblis. Lin Duosway akan berubah jadi Raja Iblis. Nona King, bunuh dia. Ini baik-baik saja. Biar kulihat. Kau manusia biasa Minger. Butaya. Tidak kelihatan? Burung kecil, kemari. Belajar baik-baik, perhatikan.
Sudah bisa? Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Nona Qin menyelamatkannya dengan darah Phoenix. Hanya memberi muka pada Sang Feng. Pasti begitu. Mohon Nona Qin selamatkan pemuncak Lin. Atas nama Gunung Wan, semua sekte akan dibantai Raja Iblis. Tolong. Tunggu. Murid, hati-hati. Tenang guru, ini cuma masalah kecil. Sigit muridmu. Dia pasti mati kalau begini. Tidak tahu diri, pantas mati. Sudah 2 kali dibantu Nona Qin. Shock Yogoon. Sang Feng. Kembali. Tenang guru, tidak apa-apa. Beri aku muka, lepaskan dia. Zhang Fenghila, ngobrol dengan Raja Iblis? Apa yang kau pikirkan? Kalau tidak bisa, diam saja. Kalau bukan karena guruku yang berbicara, aku tidak akan datang menyelamatkanmu. Dia pergi menyelamatkan Tuan Lin, itu sama saja dengan ikut mati. Dia bisa pergi menarik perhatian Iblis Suci, mungkin Tuan Lin masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Apa gunanya? Dia benar-benar bisa berbicara dengan Iblis Suci, hanya Iblis Suci yang bisa berbicara dengan Iblis Suci. Aku yakin. Jia Jirazuki Hoi Iblis. Kalian jangan asal bicara. Muridku sekarang baik-baik saja. Si nenek tua ini masih punya hati, tahu membelaku. Lihatlah dia, sampai sekarang masih bisa tersenyum. Menurutku, dia pasti dirasuki roh iblis. Silakan Nona Qin bertindak, habisi dia. Jika Anda tidak membantu, bahkan jika Anda masih menjebak murid saya. Apa maksud kalian? Kalau mau menyakiti muridku, lewati dulu aku. Dan aku juga. Setelah dia sepenuhnya menjadi iblis, aku akan membunuhnya sendiri. Kalau masih bicara, kutunggangi lidahmu. Iblis suci akan bertindak. Tapi dia iblis suci, mana ada murid yang harus bertindak? Sepertinya, si bodoh ini benar-benar menarik perhatian iblis suci. Sang Feng, setelah kita menyelamatkan, kamu cepat lari masuk. Nyawanya yang tidak berharga ini ditukar dengan nyawaku, sangat worth it. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Aku tidak menyuruhnya menyelamatkanku. Dia yang mau. Hidup matinya, apa hubungannya denganku? Teman baikmu dan si Sang Feng ini akan berpisah selamanya. Yuling, hati-hati. Sekelompok orang munafik. Lemah. Kalau lemah, banyak latihan. Guru, aku sudah bilang aku kuat. Bagaimana mungkin? Memang Tuan, mengatasi iblis suci dengan mudah. Si brengsek ini beruntung, roh iblis mati di dalam tubuhnya. Masih bisa hidup. Kamu cepat bawa orang-orangmu pergi, kalau masih berani berbuat onar. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Kamu benar-benar tidak terluka? Tentu saja. Yuling, kamu yakin dia muridmu? Kalian guru dan murid tidak tertukar, kan? Aku tidak tahu. Dia sebenarnya hanya seorang pelayan di belakang gunung. Seorang murid rendahan. Kamu bilang dia hanya pelayan di belakang gunungmu? Apa hubungannya denganmu? Penkan. Guru. Burung kecil, ayo pergi. Iblis turun ke dunia, masih banyak rakyat tak berdosa yang menunggu kita untuk diselamatkan. Ayo. Tidak mungkin, pasti dia membawa harta karun rahasia. Ditambah bantuan diam-diam dari Nona Qin, baru bisa mengalahkan Raja Iblis. Pasti Nona Qin yang membantu diam-diam, hanya darah Phoenix yang bisa menghilangkan kutukan iblis. Sang Feng ini cuma numpang tenar. Lain kali ketemu, aku yang akan membunuhnya. Tolong. Jangan mendekat, jangan. Ah, Jangan kejar aku. aku tidak mati. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga.
Hal kecil saja. Kamu dari keluarga Zhang di dinasti Daqian? Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Aku adalah leluhur keluarga Zhang, Zhang Feng. Leluhur keluarga Zhang? Leluhur. Bagaimana keadaan keluarga Zhang sekarang? Semakin merosot. Wah, semua keluarga mengincar. Ilmu warisan keluarga kita. Bersatu memojokkan kita. Berani sekali mereka. Sekarang murid-murid keluarga Zhang sudah dirasuki roh iblis. Aku pikir di puncak Gunung Wan ada pertemuan para kaisar. Ingin minta bantuan kalian semua. Mohon para kaisar, selamatkan keluarga Zhang. Burung kecil, guru, kalian pulang dulu. Aku akan turun gunung bersamanya untuk melihat. Ayo. Terima kasih, leluhur. Sudah, jangan kejar. Segera akan diadakan rapat pengusiran iblis. Nanti kita akan bertemu lagi. Zhang Yuanqing. Serahkan kitab jurus sinar emas, aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang. Lu Tianlu. Kau berani menggunakan cara yang begitu licik. Memaksa rahasia keluarga Zhang. Hukum rimba, kamu tidak mengerti? Keluarga Zhang tidak bisa memahami teknik sinar emas, buat apa disimpan? Kalian tidak tahu malu. Aku melakukan ini untuk membasmi iblis, demi kebenaran. Siapa yang tidak tahu, kamu hanya ingin merampas keuntungan keluarga lain. Jangan banyak bicara. Kamu menyerahkan atau tidak? Aku tidak akan menyerahkannya pada kalian. Kalau begitu, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang dan mencari perlahan-lahan. Kalau kamu paham, serahkan teknik sinar emas. Jika tidak, nyawamu tidak akan aman. Kalian para perampok. Suatu hari keluarga Zhang akan bangkit. Membuat kalian mati dengan mengenaskan. Orang tua ini, sudah di ujung maut masih keras kepala. Kalau begitu, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang, memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Aku lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Hanya dua sampah kecil seperti kalian, mau membantai keluarga Zhang? Ayah, kamu tidak apa-apa? Jiangju, ini bala bantuan yang kamu bawa? HMPH, kupikir siapa, ternyata hanya seorang yang tidak punya kemampuan. Si imut. Terima kasih atas pertolonganmu, keluarga Liu sangat kuat. Lebih baik kamu pergi, jangan sampai menyusahkan sang penyelamat. Dengar tidak, bocah? Cepat pergi, kami akan memberimu hidup. Aku anggota keluarga Zhang, buat apa pergi? Anggota keluarga Zhang? Anggota keluarga Zhang yang terlunta-lunta di luar, tidak punya kemampuan. Pulang untuk mati? Aku leluhur keluarga Zhang, hormatilah aku. Leluhur? Leluhur keluarga Zhang, 10.000 tahun lalu meninggalkan buku rahasia teknik sinar emas. Lalu menghilang tanpa kabar. Kamu pura-pura apa? 10.000 tahun, leluhur keluarga Zhang, mana mungkin masih muda seperti ini? Anakku, dari mana kamu menemukan pemuda ini? Di perjalanan ke Gunung Wan, aku bertemu dengannya. Katanya dia leluhur keluarga Zhang, aku bawa pulang. Dia masih muda, tidak punya kemampuan, mana mungkin. Leluhur keluarga Zhang? Kenapa kamu membawanya? Bukannya mati saja? Sudah datang. Mati bersama saja. Ayah, biar aku balas dendam untuk tendangan tadi. Tadi aku lengah. Kali ini dia pasti mati. Leluhur, hati-hati. Bodoh, kamu benar-benar mengira dia leluhur? Bersiaplah untuk mati. Sahabat, jurus tinju apinya hanya kalah dari teknik Dea Kaisar. Aku saja tidak bisa menahan, jangan buru-buru. Jurusan sampahnya tidak berguna. Kau, berpikiran sempit, Madala. Sahabat sangat hebat.
Panggil leluhur, bukan sahabat. Kita satu keluarga. Leluhur. Leluhur, jurus apa tadi? Keren banget. Santai saja. Mau belajar? Nanti kuajarkan. Ayah, ini bagaimana? Tidak masuk akal. Aku yakin dia manusia biasa. Kenapa tidak masuk akal? Air bisa memadamkan api. Logikanya sulit dimengerti? Yonggon Shok Yogon. Nah, jurus telapak api MU masih belum stabil. Lihat ayah. Apa? Tinju apinya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tak terkalahkan di bawah tingkat kaisar. Jangan buru-buru, kemarilah. Leluhur memanggilku untuk apa? Ambilkan aku semangkuk air. Siap, semangkuk air. Suruh menuang ya menuang saja. Semangkuk air ingin melawan telapak api tingkat sempurna? Ayah, si imut ini mau memadamkan telapak api MU dengan semangkuk air. Telapak api tingkat sempurna, kau benar-benar. Bahkan jika kau dewa sekalipun, tidak bisa menghentikan telapak api tingkat sempurnaku. Serangan terkuatku, tak tertandingi. Aura api yang sangat kuat, air di tubuhku, akan terkuras habis. Sudah datang? Datang. Airnya sudah datang. Cius, bola api besar, cepat datang. Tidak kapak sebelum kinabatunya. Hari ini kebuakan kau puas. Kenapa begini? Tenagaku tidak bisa digunakan. Aku juga. Apa dia benar-benar leluhur Sang? Kalau iya, kekuatan 10.000 tahun, tak ada yang bisa menandingi di seluruh dakian. Ku dengar. Kalian mau membantai keluarga Zhang. Tidak, ini salah paham saja. Salahmu, bocah nakal, hanya bisa cari masalah. Cepat minta maaf. Maaf. Aku ngawur, Yang Mulia, jangan bunuh kami. Aku bunuh kau? Nanti orang bilang aku menindas yang lemah, mempermalukan keluarga Zhang. Terima kasih Yang Mulia tidak membunuh kami. Kalau begitu, apakah kalian masih ingin memusnahkan keluarga Zhang sampai ke akar-akarnya? Wah, jangan bicara seperti itu. Aku dan ayahku hanya bercanda saja. Bercanda, main-main, tidak ada masalah. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ayo, pergi dulu. Tunggu sebentar. Aku izinkan kalian pergi. Daneng, masih ada petunjuk apa lagi? Keluarga Zhangku dibuat seperti ini oleh kalian. Mau pergi begitu saja? Anda ingin. Kamu ini merusak rumah orang. Tentu saja harus ganti rugi. Hihi. Nah, ini baru profesional. Profesional. Paham. Daneng, aku punya 100.000 Spirit Stone dan 10 pil obat. Ini semua harta milikku. Baik, terima kasih atas kunjungan kalian. Sering-sering datang ya. Tidak usah hantar, dadah. Ayo. Ambil dan latih dengan baik. Benar 10 pil Spiritual Energy Pill. Ini benar-benar 100.000 lower grade Spirit Stone. Keluarga Zhang kami, bagaimana bisa terpuruk seperti ini? Leluhur. Kurangnya sumber daya keluarga Zhang telah menurun selama bertahun-tahun. Baru bisa sampai seperti ini. Katakan saja dari awal, orang tua ini. Ambil dan tingkatkan kemampuanmu. 100.000 Upper Grade Spirit Stone. Nilainya set era dengan Jutaan Lower Grade Spirit Stone. Oh ya. Apa? Ratusan senjata spiritual tingkat kaisar. Ambil satu dan coba. Benar-benar senjata dewa kaisar. Perlukah?
Ini semua sisa-sisa yang sudah kugunakan, barang cacat. Leluhur tersayangku. Terima kasih leluhur, telah memberikan harta. Dengan harta ini, bahkan keluarga kekaisaran Dakian. Keluarga Sang kami bisa bersaing dengan mereka. Bisa tidak kalian sedikit berbangga? Barang rongsokan ini saja bisa membuat kalian begitu bersemangat. Barang rongsokan? Ini harta yang bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa keluarkan, leluhur. Leluhur, maaf membuatmu tertawa. Hanya senjata. Sepertinya belum cukup. Ini adalah buku panduan tambahan Golden Light Technique. Dengan ini, kalian bisa berlatih hingga mahir. Mudah, terlalu mudah. Terima kasih atas hadiahnya, leluhur. Baiklah, pergilah berlatih. Kalau kurang, bilang saja padaku. Cukup, terima kasih leluhur. Kakap. Leluhur, ada satu hal lagi. Mohon bantuan leluhur. Apa itu? Binatang roh. Binatang roh apa? Tidak tahu, belum pernah melihat wujud aslinya. Di mana binatang roh itu? Keluarga Chen. Sekarang sebagian besar keluarga Chen sudah dikuasai oleh binatang roh. Ayo, bawa aku melihat. Silakan. Bagus, pantaslah level kaisar, kekuatannya memang luar biasa. Binatang suci kecil, bukan masalah. Haha, terima kasih. Apa ini? Apa yang terjadi? Pemimpin Tang, kamu bisa tidak? Sudah lihat baik-baik. Hei. Hehe, guru, kamu juga tidak bisa. Kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang? Rindu aku? Tempat ini berbahaya. Kamu hanya manusia biasa. Cepat pergi dari sini. Pergi? Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Aku juga tidak bilang mau pergi. HMPH, beri mereka pelajaran. Minggir, cari mati, Aku datang untuk membantumu. tidak membuat masalah saja sudah bagus. Minggir. Guru. Sudah kubilang, aku datang untuk membantumu. Kalau begitu, bunuh kamu dulu. Aku pukul. Pukul. Wah, Kamu memang punya cara. ternyata kucing besar ini. Lucu sekali, sini biar aku lus. Leluhur, apa ini? Aku juga belum pernah melihatnya. Ini salah satu dari 4 binatang suci, macan putih. Macan putih apa? Ini cuma kucing besar. Lihat, lucu sekali. Kalau bisa menjinakkan macan putih, peluang melawan iblis akan lebih besar. Ah. Tunggu, lawanmu adalah dia, bukan aku. Kamu ngapain? Tadi kamu sendiri bilang tidak butuh bantuanku. Aku beritahu, kekuatannya sekarang. Seharusnya kekuatan setengah dewa. Kamu punya cara apa? Aku cuma manusia biasa. Bisa apa? Jangan main-main, ini waktunya kritis. Macan putih ini sangat penting bagi sekte pedang misterius kita. Bantu kamu? Apa untungnya buatku? Aku bisa penuhi satu permintaanmu. Syarat apapun boleh. Hehe. Leluhur keluarga Sang, kalau kamu punya cara, kamu cepat gunakan sekarang. Cara apa? Tentu saja. Pukuli sampai dia menyerah, gitu aja. Kamu nggak demam kan? Kok ngomong nggak karuan? Leluhur keluarga Sang, jangan bercanda, ini kan setengah dewa. Leluhur, kalau kamu bisa mengalahkan setengah dewa, keluarga Sang kita bakal tak terkalahkan. Aku emang dari dulu yang terkuat. Ngomong doang, Baihu bunuh mereka.
Tinggal kamu lagi, aku bisa kumpulin 4 dewa binatang. Leluhur ngomong apa lagi sih? Aduh. Leluhur Sang ini beneran bisa dipercaya? Seharusnya bisa. Hei, Sang Feng, kamu baik-baik aja? gembar-gembor doang. Kamu beneran punya cara? Leluhur hebat banget. Udah kubilang dari tadi, cuma kucing besar doang. Itu Baihu? Bukan. Lepasin aku. Sakit banget, jangan diinjek lagi sakit. Masih nggak mau menyerah? Baihu mana? Mati? Dewa binatang mana gampang mati? Tadi itu ilusi. Pinter juga. Waktu kalian datang, udah masuk ilusi. Ilusi Baihu ini susah dideteksi orang lain. Terus Baihunya pergi kemana? Oh ternyata kamu ya si imut-imut, lemparin aku pakai kerikil. Jangan sembunyi-sembunyi, cepat keluar. Masa sih, anjing kecil? Hehe. Sudahlah, nak kecil. Ikuti guruku kembali ke sekte pedang misteri. Guru, kita juga harus pulang. Kalau ada waktu, segera keluar. Aku juga bersiap untuk pergi ke pertemuan pembasmi iblis. Akan datang jika ada waktu. Guru, pelan-pelan ya. Sering-sering main ke sini. Sayang, bye-bye. Ayah, jangan terus berputar. Bagaimana kabar kakak? Wan King sudah memberitahuku, hari ini dia akan membawa pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran Dakian. Nanti kita akan tahu kebenarannya. Benar. Dengan dukungan pangeran ketiga, keluarga Shang pasti binasa. Keluarga Shang? Tidak ada artinya. Mangadap Pongeron ketiga, Tuan Du. Kakak, akhirnya kau pulang. Tapi pangeran ketiga, keluarga Shang punya leluhur. Wan King sudah memberitahuku tentang ini. Aku sudah menyelidiki, leluhur keluarga Shang itu seharusnya sudah meninggal. Tidak akan muncul lagi. Sang Feng itu. Pasti tipuan mata saja. Tapi kitab rahasia jurus cahaya emas keluarga Shang itu nyata. Jika pangeran ketiga mendapatkannya, tahta kekaisaran akan aman. Bagus. Sekarang iblis telah melarikan diri dari segel. Jika aku bisa menguasai jurus cahaya emas, pasti akan mendapat perhatian ayah. Pangeran ketiga. Kenapa tidak langsung pergi ke keluarga Shang dan ambil jurus cahaya emas? Untuk meraih kesuksesan besar. Aku juga berpikir begitu. Makanya aku membawa penasihat utama kekaisaran. Tidak perlu banyak bicara, ayo pergi ke keluarga Shang. Ayo, silakan. Keluarga Shang, kali ini kalian akan mati tanpa jenazah utuh. Hanya 3 hari tidak mengganggumu, kau seperti istri yang ditinggalkan. Shang Feng, keluar. Keluar dan mati. Wah, tamu kehormatan datang lagi. Kali ini bawa berapa banyak uang? Hari ini giliran kalian yang memberi kami ganti rugi. Oh, Hari ini pangeran ketiga Dakian ada di sini. Kalian semua akan mati. turun. Kau adalah pangeran ketiga Dakian? Tahu masih tidak segera berlutut? Kembalikan pil yang kalian tinggalkan sebelumnya. Apa? Kembalikan? Itu kalian yang dengan sukarela memberikannya kepada kami. Benar. Tidak tahu malu. Aku yang memberikannya. Lalu kenapa? Sekarang aku menyesal, tidak boleh? Sang Feng, dia benar-benar pangeran ketiga Dakian. Kau tidak bisa melawannya. Pantasan saja begitu percaya diri. Ternyata membawa Tang Yuling. Ayah,
dia adalah ketua sekte pedang misteri. Tang Yueleng. Sudah lama mendengar ketua Tang cantik, tapi tidak menyangka lebih cantik dari yang dibayangkan. Hai. Kita kesini untuk apa? Ayah, aku tidak lupa. Kau. Kemari. Ada apa, pangeran ketiga? Kudengar keluarga Sang memiliki jurus cahaya emas. Serahkan sekarang. Ini. Lalu her. Tidak bisa, jangan diberikan. Berani kau menolakku? Sungguh tidak bisa. Jurus cahaya emas ini hanya bisa dipelajari oleh keturunan keluarga Zhang. Aku tak pernah dengar larangan seperti ini. Kau sengaja tidak mau memberikannya. Minta sesuatu pada orang, tapi tak tahu sopan santun. Kalau bukan karena menghormati kakekmu, sudah kusuruh pergi sejak kau masuk. Perenenya. Olanji lagi. Kakekmu dulu berlutut di depan pintu, memohon padaku selama 3 tahun. Karena melihatnya baik hati, barulah aku turun gunung membantunya. Kalau tidak, kau pikir kekaisaran Dakian bisa memakai marga Zhao? Anak muda, mulutmu lancang sekali. Dakian adalah hasil jerih payah kakek kaisar. Apa hubungannya dengan pencuri kecil sepertimu? Menghina keluarga kerajaan. Kau cari mati. Benar cari mati. Lalu her. Jangan sembarangan bicara. Keluarga kerajaan Dakian punya banyak ahli. Bagaimana mungkin kau melawan sendirian? Cepat minta maaf. Leluhur, omonganmu ini memang agak keterlaluan. Aku takut kalau aku minta maaf, mereka tidak akan sanggup menerimanya. Leluhur, kalau memang tidak bisa, minta maaflah. Aku takut mereka kena kutukan langit. Tidak minta maaf. Berarti mati. Baiklah, mari kita coba. Benar. Apa yang terjadi? Bukankah sudah kukatakan? Mereka tidak akan sanggup menerimanya. Biar kulihat asal-usulmu. Tidak mungkin. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa memanggil petir langit? Sang Gongfeng, apa yang terjadi? Tidak ada yang istimewa, hanya tubuh manusia biasa. Pasti anak ini hanya berpura-pura. Tentu saja. Pangeran ketiga tidak perlu khawatir. Pana dia. Maka jurus cahaya emas akan menjadi milik kita. Sang Feng, jangan memaksakan diri. Tidakkah kau lihat aku memanggil petir langit? Itu hanya kebetulan. Kau pikir petir itu benar-benar kau yang panggil? Leluhur, aku setuju dengan perkataan Ketua Tang. Kalian juga siapa aku? Sang Feng, ini bukan main-main. Menghina keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa melindungimu. Dasar sampah. Cepat serahkan jurus cahaya emas. Kalau tidak. Dasar anak manis, berani sekali bicara seperti itu padaku. Berkelakuan lancang. Berani melawan pangeran ketiga. Aku menghajarnya untuk kakeknya. Kakeknya dulu. Saat dia masih memohon padaku, dia masih dalam kandungan ibunya. Berani menghina kakek kaisarku. Sang Gongfeng bunuh dia. Sedang bermain akrobat? Apa? Apa yang terjadi? Bukankah dia hanya orang biasa? Pasti ada benda pusaka yang melindunginya. Kalau tidak, mustahil menahan kekuatan spiritualku. Ternyata keluarga Sang punya banyak harta karun. Nah, jika aku bisa mendapatkan harta karun keluarga Sang, keluarga Liu kita akan langsung jaya. Keluarga Liu akan melahirkan seorang kaisar agung. Nok oyoh. Cukup. Sekalipun dapat harta karun, itu milik keluarga kerajaan. Ya, pangeran ketiga benar. Barang-barang di sini, kau tidak boleh bawa satupun. Mengingat kakekmu. Setia padaku selama 100 tahun, dari mana datang, pulang ke sana. Sudah hampir mati, masih berani bicara sombong. Ilmu pedang terbang. Terima kasih untuk pedangnya, untuk mengupas jeruk. San Gongfeng, ini. Pedangnya bagus, sayang cuma bisa untuk mengupas jeruk, tidak bisa membunuh. Apa yang terjadi? Bahkan tingkat kaisar agungku pun tidak bisa melakukan ini. Leluhur benar-benar punya kesaktian yang luar biasa. Dia benar-benar memiliki kemampuan hebat. Tuan Du sudah bilang, dia punya benda pusaka. Pasti benda pusaka pelindung. Sayang sekali. Itu cuma benda pusaka bertahan, tidak bisa menyerang. Lalu her. Benda pusaka Anda, bolehkah saya pinjam?
Pergi sana. Mana ada benda pusaka? Tidak ada benda pusaka? Kau sudah mati 100 kali. Dasar cucu. Berani bicara seperti itu padaku. San Gongfeng, serang dengan jurus pamungkas. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Wah, pisau daging yang besar sekali. Rasakan wajanku. Bagaimana? Wajanku hebat, kan? Tidak mungkin. Apa wajannya itu benda pusaka? Kelihatannya biasa saja. Masa bodoh, kalau kelihatan, masih disebut benda pusaka? Hell Piker, itu masih disebut benda pusaka? Ayah, bisakah jangan pukul? Belakang kepalaku, aku jadi bodoh. Kau dan kepintaran. Tidak pernah ada hubungannya. Ini cuma wajan biasa, bukan senjata pusaka. Tidak mungkin. Wajan ini pasti tidak biasa. Sekarang, bukan masalah wajannya, tapi kalian datang ke keluarga Sang. Membuat masalah. Benar, leluhur, usir mereka semua. Menggeserku? Menghina keluarga kerajaan Dakian. Kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Waduh, takut banget nih. Kalau takut, mending langsung berlutut dan serahkan jurus Jin Guang. Sama wajan ini, semuanya serahkan ke aku. Ambil sendiri kalau berani. Bawakan ke pangeran ini. Pulang sana cari kakekmu kalau mau minta. Pangeran ketiga. Kamu tamat. Keluarga kerajaan gak akan membiarkanmu. Kalian semua akan mati. Beneran nih? Jangan bohong ya. Hamba menghadap Kaisar tertinggi. Penkan. Terima kasih Kaisar tertinggi. Apa yang membawa yang mulia ke sini? Aku merasa pangeran ketiga ada di sini. Dalam bahaya, jadi aku buru-buru datang. Itu dia mereka. Lihat Kaisar tertinggi nggak hormat? Itu hukuman mati. Aku mau lihat. Siapa yang berani ganggu cucu kami? Pangeran ketiga mana? Dia terbang kena wajan tadi. Oh wajan. Masih aja nggak cepat bersujud. Dia beneran Kaisar tertinggi? Wajan. Waduh, santai aja dong. Ayo sini. Diam. Dia itu kaisar tertinggi. Aku tahu kok. Maksudku ya dia tadi. Berani tidak hormat ke Kaisar tertinggi? Cari mati. Kurang ajar. Dengar enggak? Kaisar tertinggi marah nih. Cepetan berlutut minta ampun. Kalian tuh, Kaisar tertinggi. Aku keluarga permaisuri pangeran ketiga. Kalian semua berlutut. Xiao Zhao, setelah sekian tahun. Sifatmu masih sama kerasnya ya? Tuan Zhang, kenapa Anda di sini? Ah, Xiao Zhao, mulai sekarang sifatmu harus lebih dikendalikan, ya. Tuan Zhang, kan mereka yang menghina Anda? Aku pasti akan menghukum mereka. Makanya kamu ini cepat paham. Boleh tanya Tuan Zhang, cucu ketigaku yang tidak berguna itu di mana? Cucumu itu? Kubanting pakai. Satu wajan langsung balik ke ibu kota. Bocah brengsek ini berani ganggu Tuan Zhang. Du Yuan Sheng. Segera bawa pangeran ketiga ke sini. Sayap. Tuan Zhang, aku akan suruh dia datang minta maaf langsung. Ah, nggak perlu sampai segitunya. Yang penting, guruku ini juga kepala keluarga Zhang. Ini. Oh jadi guru besar? Maaf. Ah, tidak berani, tidak berani. Guru, ngapain kamu sopan sama dia? Aku nggak suruh dia sujud ke kamu. Sudah bagus dia minta maaf sambil bersujud. Jangan asal ngomong. Wah, Tuan keluarga, Tuan muda, maafkan kami yang kurang sopan. Tidak berani. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya aku sudah bilang? Aku bantu dia menstabilkan kerajaan. Kamu ngomong sembarangan lagi. Jujur aja.
nyelewengin hutang budi lagi. Nggak bisa apa-apa. Hutang budiku banyak. Pangeran ketiga udah balik. Cepat masuk. Kakek Kaisar, kamu datang buat nyelamatin aku? Ini semua gara-gara dia. Dia yang mukul aku. Lihat nih, mukanya udah bengkak parah. Iya, cepat hadapi dia. Cepat bunuh dia. Menurutku, pukulannya masih kurang keras. Camel. Dasar cucu kurang ajar, berani-beraninya ganggu Tuan Sang. Tuan Zhang? Zhang Feng ini, dia Tuan Sang? Nama Tuan Sang juga bisa kamu sebut sembarangan? Ah, puas banget. Sujud, sekarang. Minta maaf sama Tuan Sang sambil bersujud. Aku salah, maafkan aku. Kita harus selesaikan masalah yang sebenarnya. Tunjukkan kesungguhan. Butuh kesungguhan. Ah, Hajar dia. Guru, kamu gak mau minta keuntungan? Kalau lewat kesempatan ini, gak ada lagi. Keuntungan dari keluarga kerajaan beneran menggiurkan. Aku juga mau. Hadiah untuk guruku mana? kakek Kaisar, aku nggak punya lagi. Guru yang terhormat, ini 100.000 batu spirit kualitas tinggi. Silakan diterima. Ini terlalu berharga. Guru, apa mau? Keluarga kerajaan aku banyak lagi. Gak kekurangan segini. Tuan Sang, kalau nggak ada urusan lagi, kami permisi duluan. Mereka masih bisa tenang-tenang aja. Mau pergi seenaknya. Bawa semua, kurung di penjara langit selama 300 tahun. Cepat pergi. Mau nunggu mati di sini? Oke. Aku akan pergi ke tempat pemusnahan setan, nanti cari aku. Terima kasih banyak. Hebat sekali, Kaisar tertinggi pun bersikap. Sangat hormat padamu. Budi kaisar tertinggi sudah habis. Kalian harus lebih hati-hati ke depannya. Wanita ini banyak tingkah, cepat cari aku gadis cantik. Datang pijat-pijat aku, nikmati sedikit. Ganti 2. Kamu cepat paham, cepat pergi. Tunggu. Tidak boleh. Aku saja yang melakukannya, tidak boleh orang lain. Leluhur ini, Perkataanku tidak didengar lagi. aduh, leluhur marah, cepat kabur. Guru, kenapa kamu tertarik padaku yang cuma manusia biasa ini? Aku kan gurumu, wajar saja kalau baik pada murid. Tapi kurasa masih kurang. Orang yang menyebalkan ini ternyata tidak buruk. Guru. Di sini ramai, mari masuk ke dalam. Ayo pergi. Waduh, leluhur kita mainnya ekstra ya. Bagaimana kalau kita mengintip diam-diam? Camel. Bukan mengintip, kita ini peduli pada leluhur. Ayah, kenapa ikut-ikutan memukul bagian belakang kepala? Bagus, hari ini sangat menyenangkan. Tentu saja menyenangkan, aku pakai tenaga spiritual untuk membantumu. Hal seperti ini bisa pakai tenaga spiritual? Aku mana tahu. Ibumu bukan kultivator. Selesai. Kamu tahan lama sekali, aku lelah sekali. Memang leluhur keluarga sang kita, hebat sekali. Besok ingat ikut aku ke pertemuan pemusnahan setan. Tenang saja guru, besok pasti aku temani. Pergi ke pertemuan pemusnahan setan.
Kalian berdua, sudah lama mengintip di sini ya? Leluhur benar-benar bisa meramal, anak ini ngawur bicaranya. Kami baru datang, tidak melihat apa-apa. Kalian kesini untuk apa? Ini pertemuan pemusnahan setan. Ayah bilang, iya kami datang undang leluhur. Ikut menonton pertemuan pemusnahan setan. Pertemuan pemusnahan setan. Cuma urusan kecil, kalian datang cari aku, pergi. Malam ini tidak boleh ganggu aku, tidak boleh mengganggu. Dengar tidak? Tidak boleh ganggu aku. Kenapa cuma beberapa orang yang datang? Nona Qin, apakah semuanya sedang sibuk? Jika hari ini tidak bisa dihentikan, Raja Iblis pasti akan turun ke dunia. Nona Qin, apakah ada cara? Hanya dengan mengumpulkan para praktisi kultivasi dari Dakian untuk mencoba. Tapi hanya beberapa orang? Sama sekali tidak cukup. Nona Qin tidak perlu khawatir, kami akan membantumu. Saya mewakili para praktisi kultivasi Dakian untuk membantu Yang Mulia dan Nona Qin. Lin Chengen, kamu berani sekali melihat Yang Mulia dan Nona Qin. Bahkan tidak bersujud memberi hormat? Kalian yang memintaku. Aku punya cara untuk melawan roh iblis. Apa caranya? Kedua orang ini terlihat agak tidak beres. Apa yang bisa kamu lakukan? Tergantung apakah Nona Qin dan Yang Mulia setuju. Katakanlah, selama bisa dilakukan, aku tidak akan menolak. Bagaimana dengan Nona Qin? Dia sangat tidak beres. Kalau Nona Qin tidak setuju, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Aku setuju. Serahkan darah Phoenix MU. Hanya darah Phoenix yang bisa melawan roh iblis, yaitu Daramo. Nona Qin. Ini. Aku ingin tahu. Bagaimana menggunakan darah Phoenix untuk melawan iblis? Nona Qin tidak perlu tahu ini. Ini adalah rahasia turun-temurun dari Tuan Lin. Bagaimana bisa diberitahukan kepada orang luar? Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu tidak perlu percaya padaku. Tapi saat iblis turun dan situasi di luar kendali, jangan salahkan aku jika tidak mengingatkan kalian. Tunggu. Kalau Nona Lin tidak setuju, apa lagi yang bisa dikatakan? Baik, aku setuju. Jika kamu berani menipuku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nona Qin, tenang saja. Aku pasti akan meredakan ini. Eyo, Nona Qin, jangan melawan. Akan segera selesai. Ah.
Zhongfeng. Kamu. Lagi-lagi kamu yang datang mengacau. Kamu datang untuk mati? Burung gereja, kamu percaya omongan orang seperti itu? Sang penyelamat, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bukankah aku sudah datang? Kamu manusia biasa, berani merusak rencanaku? Kamu hanya ingin menggunakan darah Phoenix untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Jangan berpura-pura. Omong kosong. Pemimpin Lin hanya ingin membantu Kaisar memberantas iblis. Ini sudah disetujui oleh Kaisar dan Nona Qin. Kamu siapa? Kamu sama seperti anak ketigamu, buta dan bodoh. Aku berani menipumu, bahkan ayahmu pun berani aku hina. Pengual, seret orang yang lancang ini ke bawah. Penggal dia. Tayan eksekusinya. Paduka. Tinggalkan wanita ini untukku. Minggir. Apa maksudmu? Berani-beraninya mengincar guruku. Kaisar senior, tidak ada lagi hutang budimu, jangan asal bicara. Jujur saja, dia memang orang yang buta dan bodoh. Terakhir kali kamu beruntung bisa keluar dari istana Wanshan. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan dewa yang datang pun harus berlutut di hadapanku. Jangan asal bicara, hati-hati kena kutukan langit. Hahaha. Kutukan langit datang. Tapi Kaisar akan membunuhmu. Iblis datang. Siapapun yang datang, Kaisar akan membunuhmu. Kalian mau apa? Sekelompok pengecut. Minggir. Ayah, apa yang terjadi? Manusia biasa berani menghina Kaisar, pantas dibunuh. Ini bukan leluhur Shang? Kamu datang tidak bilang-bilang padaku? Duduk dulu, cepat duduk. Wah, leluhur mulia juga datang. Kamu juga duduk. Panggilan apa yang aneh ini? Ada apa dengan anak ini hari ini? Minum teh. Kamu hari ini kok jadi begitu sopan? Anda yang mengajarkannya. Tunggu sebentar. Apa? Mundur. Anak ketiga, kamu mau apa? Ayah. Aku sedang melayani leluhur Shang. Jangan berdiri saja, kamu juga turun, ikut. Dasar anak durhaka. Ayah, di hadapan kakek Shang, jangan berani bersuara keras. Pengual. Tangkap anak durhaka ini bersama-sama. Menurutku, lebih baik bunuh mereka semua, lalu ambil darah Phoenix. Jika terlambat, akan ada masalah. Siapa yang berani? Nona Qin, mundur. Aku akan biarkan jenazahmu utuh. Orang yang hampir mati, jangan banyak bicara. Apakah kau juga ingin melawan perintah Kaisar? Burung gereja kecil. Sepertinya kekuatannya tidak sehebat kamu. Betul. Dia ingin menyakitimu. Kenapa kau masih diam saja? Apakah kalian ingin memberontak? Memberontak? Jika aku ingin jadi kaisar, mana mungkin giliranmu? Jangan ngawur. Aku terlihat seperti orang yang ngawur? Niat memberontak sudah terlihat, jika tidak dibunuh sekarang. Kapan lagi? Pengual. Tangkap. Jangan panik, ada aku di sini. Burung gereja kecil, kamu tidak apa-apa? Bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dalam waktu singkat, dengan mudah mengalahkanku. Ada yang tidak beres. Hahaha, pemimpin Lin memang hebat. Cingjimeng, jangan kira dengan darah Phoenix, kau bisa melawan Kaisar. Belum kau lihat? Dia memiliki aura iblis. Aura iblis?
Jangan-jangan kau orang iblis? Kau adalah mata-mata yang dikirim iblis. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Pinu kau. Dakian akan menjadi milikku. Jangan pinu aku. Lepaskan dia. Wah, kakek, ayah. Anak muda yang hebat. Ayah, cari cara selamatkan aku dulu. Kaisar yang agung, bagaimana bisa ditangkap oleh mereka? Sudah menghina kakek Sang. Wah, jangan pura-pura, aku beritahu, ganti dengan anak yang mampu. Jadi kaisar, anakmu ini tidak bisa. Terima kasih Tuan Sang atas wadahnya. Selesai, kembali padaku. Jika bukan karena wajahmu, aku akan biarkan di sini. Membunuhnya. Ya. Lepaskan anakku. Ayah, berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Sang. Sepertinya masa jabatanmu sebagai kaisar sudah habis. Xiao Zhao. Sudah kuajarimu puluhan ribu kali. Kenapa masih belum bisa? Aku akan mengajarimu sekali lagi. Kamu perhatikan baik-baik, lihat. Perhatikan baik-baik. Bangkit. Hancur. Lihat, tubuh aslinya saja sudah keluar. Kamu manusia biasa, mana mungkin. Wajan ini adalah senjata dewa. Baru tahu sekarang? Meskipun itu senjata dewa, harus menjadi milik klan iblis. Wahahaha. Kenapa banyak sekali? Ini tidak mungkin bisa dibunuh semua, roh iblis sudah menyebar ke seluruh Dakian. Tidak lama lagi, Dakian akan menjadi milikku, sialan. Aku pasti akan membunuh kalian, hanya dengan kalian? Kakek, kita harus bagaimana? Ini serahkan pada kalian, sekalian menguji hasil latihan kalian. Kok masih santai minum teh? Kamu juga duduk. Kok masih santai main-main? Bukan main-main, aku yang jamin mereka. Jangan bicara tentang beberapa roh iblis ini. Raja iblis datang pun, aku akan menyegelnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah orang yang kalian sebut. Kaisar Agung? Ya. Kaisar Agung. Tidak mungkin, Kaisar Agung sudah menghilang selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin kamu Kaisar Agung? Kalau tidak percaya, tanya si burung gereja atau si itu. Xiao San, dia, kakeknya pasti sudah memberitahunya. Xiao San, kemari. Leluhur Sang, ada perintah apa? Kemari, berlutut. Aku tanya kamu. Kamu tahu tidak aku ini Kaisar Agung? Oh tahu, kamu bilang apa? Aku tanya, kamu tahu tidak aku ini Kaisar Agung? Leluhur, aku akui kamu memang sangat hebat, tapi kamu masih kurang sedikit untuk menjadi kaisar legendaris. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Ayo pergi. Sama seperti dia. Kakek, kamu baik-baik saja? Dari sini terlihat kalian tidak menang, ya? Kali ini, Lin Cheng'an dan Yowan. Yang lainnya kemampuannya menurun. Yang sebelumnya adalah yang telah dipersiapkan selama ribuan tahun. Sedangkan yang ini baru dipersiapkan, tentu saja berbeda. Aku tidak mampu. Mohon Tuan Sang membantu. Harus orang tua seperti aku yang turun tangan. Aku bilang, kalian berdua, tidak boleh selalu mengandalkan aku. Kalian harus berusaha keras berlatih, mengerti? Jangan selalu mengandalkan aku. Berat kan? Sang Feng,
Hati-hati. Kamu seharusnya menyuruh dua pengkhianat manusia itu untuk hati-hati. Hanya tubuh biasa, kalau bukan karena kamu menyerang diam-diam. Kamu pikir dengan senjata legendaris bisa mengalahkanku? Tidak tahu diri. Matilah kamu. Kenapa dia begitu kuat? Kalian baru tahu? Aku sudah tahu dari dulu. Kamu yang banyak bicara. Cepat diam. Baru sekali sudah tidak ada tenaga. Tidak tahu dari mana dapat senjata legendaris. Sampai begitu kuat. Harus menunggu besok, Raja Iblis benar-benar bangun. Semua kabur. Kenapa tidak langsung membunuh mereka? Kalau tidak, bagaimana Raja Iblis akan mencariku? Kamu benar-benar mau sendiri menghadapi Raja Iblis? Lalu bagaimana? Aku sangat kuat. Tidak ada hadiah? Ayo kita lihat juga. Mau hadiah apa? Bukankah kamu sudah tahu di hati? Tidak tahu. Pulang denganku, lihat kucing kita melakukan salto ke belakang. Nona Qin, dari siang sampai sekarang. Sudah sehari semalam, kenapa Tuan Zhang bilang keluar? Aku mana tahu. Ini perlu ditanya? Pasti karena leluhur Sang. Terlalu hebat. Nona Qin masih di sini, jangan bicara sembarangan. Tuan Zhang, Nona Tang. Duduk, duduk, duduk. Silakan duduk. Tuan Sang, putra saya yang tidak berguna itu sudah dicabut dari jabatan kaisar. Bagaimana dengan urusan klan iblis selanjutnya? Klan iblis tersebar di berbagai tempat. Sekarang, semua sekte di puncak Gunung Wan mungkin sudah dikuasai oleh Lin Cheng'an. Hanya istana kekaisaran Anda yang tersisa. Lin Cheng'an pernah berkata, hari ini, Raja Iblis akan turun. Jangan khawatir tentang Raja Iblis. Kalian hanya perlu menangani roh-roh iblis di luar. Sang Feng, apakah kamu benar-benar yakin? Jangan khawatir, leluhur Sang tidak akan membiarkanmu menjadi janda. Berani-beraninya bicara sembarangan. Aku akan mencabut lidahmu. Pergi. Kumpulkan semua ahli di atas level kaisar dari keluarga kerajaan. Baik. Kakek kaisar, 8 kaisar keluarga kerajaan sudah semua berkumpul. Tuan Sang, kami semua siap mengikuti perintah Anda. Zhao Ziang, kamu pimpin semua ahli untuk membasmi roh-roh iblis di seluruh dakian. Apakah kami bisa melakukannya? Tenang, roh-roh iblis yang tersebar di berbagai tempat tidak terlalu kuat. Kalian bisa menanganinya. Pasukan utama akan berada di istana. Perintah dilaksanakan. Ayo pergi. Kalau begitu, kita tunggu Raja Iblis di sini. Aku ingin melihat Raja Iblis yang disegel selama 10.000 tahun. Berada di tingkat apa? Aura yang begitu menakutkan, itu Raja Iblis. Shi Xiang, sudah lama tidak bertemu. Hentikan, cukup. Aku danmu sudah bukan hubungan Shi Xiong Shidi lagi. Shi Xiong benar-benar mudah lupa. Tunggu sebentar. Aku akan membantumu mengingat. Sang Feng, ada apa ini? Kenapa kamu memanggil Raja Iblis sebagai saudara? Shi Xiang, selera yang bagus. Pasti lebih baik dari seleramu, sayangnya kamu tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Kamu pikir kamu bisa menyegelku lagi? Kenapa tidak? Kamu menyegel Raja Iblis. Betul. Apakah kamu benar-benar kaisar tertinggi? Kenapa? Kamu belum tahu aku adalah Raja Iblis. Dia adalah kakak seperguruanku, tidak bisakah? Kamu menebak dia adalah kaisar? Kakak seperguruan ini benar-benar rendah hati. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu adalah kaisar? Aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya padaku. Hahaha, sekarang sudah terlambat, rakyat dakianmu. Mungkin sudah habis dilahap pasukan iblisku. Kamu. Ayah, jangan bunuh aku.
Tenang, tenang, jangan takut. Sudah tidak apa-apa. Paman, aku ingin pulang. Baik, Paman akan mengantarmu pulang. Di sana. Ibu, cepat bangun, Ibu. Iblis kali ini, meski kekuatannya tidak tinggi, tapi jumlahnya terlalu banyak. Tidak bisa dibasmi habis. Di dalam istana. Sudah bersih, tapi dahian ini sangat luas. Sulit ditangani. Ayo, kita tanya kakek Sang. Lihat apakah dia punya solusi. Yang mulia Raja Iblis, semuanya sudah selesai. Hahaha, dalam 3 hari, seluruh dakian akan dikuasai oleh ras iblis kita. Ternyata kalian berdua yang bersekongkol dengan iblis. Ini namanya tahu diri, di ras manusia. Butuh 1000 tahun untuk menjadi kaisar. Yang mulia Raja Iblis, dalam beberapa hari sudah membuatku 3 kali terobosan. Kalau kalian akan ikut siapa? Kamu tidak tahu malu. Kekuatan adalah segalanya, hari ini. Aku akan membunuh kalian semua, oh ya. Wanita ini sudah lama kuinginkan. Hari ini aku akan membawamu pergi. Hanya dengan kalian berdua, pengkhianat. Kakek Kaisar, aku kembali, aku sudah kembali. Ini siapa? Tidak butuh beberapa hari lagi, posisi kakek Kaisarmu akan menjadi milikku. Hei tai. Tidak apa-apa, biarkan aku yang menghabisi mereka. Tidak sehebat itu. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Ini, tidak mungkin, aku sudah mencapai tingkat Maha Agung. Tapi tidak bisa menembus aura pelindungnya. Mengikuti ras iblis hanya punya satu pilihan, yaitu jalan kematian. Kamu dan Lin Cheng'an hanya pion seseorang. Terima kasih atas pertolongan yang mulia Kaisar. Kakak Sepergiruan. Kekuatanmu meningkat ya. Orang-orangmu terlalu lemah. Ikatan Dewa, pergi. Kalau begitu, buat orang-orangmu semakin lemah. Jika tidak ingin mereka ikut mati, ikut aku ke pusaran roh iblis. Mau kabur? Kaisar, hati-hati. Kaisar, Anda harus benar-benar berhati-hati. Zhang Feng, kamu harus kembali hidup. Masih memohon ya kamu. Masuk ke celah roh iblis, itu adalah wilayah Raja Iblis. Zhang Feng pasti mati. Tidak mungkin. Banyak omong. Tanpa Zhang Feng, kalian semua adalah domba yang siap disembelih. Sila Roh Iblis Menggelang. Kalau begitu Zhang Feng, Tebakanmu benar. Siapapun yang masuk ke celah ras iblis, pasti mati. Cepat pergi, kita harus pergi. Damn. Aku sudah memasang perbatasan di sini, tidak ada yang bisa pergi. Mengingat kau pernah berbaik hati padaku. Bunuh mereka, aku bisa membiarkanmu hidup. Mungkin aku bisa mempertimbangkan membawamu masuk ke ras iblis. 1 langkah menuju yang mulia. jangan mimpi. Hahaha, keras kepala. Kalau begitu tunggulah sampai yang mulia Raja Iblis menghukum kalian. Row Iblis. Turun dan awasi mereka. Aku akan membawa mayat Zhang Feng. Turun untuk diperlihatkan pada kalian, apakah yang mulia Kaisar benar-benar mengalami nasib buruk? Aduh leluhur Sang, kau mati dengan sangat menyedihkan. Kalau kau mati,
kami harus bagaimana? Roh iblis turun ke dunia, tapi kau belum kembali. Mungkin. Zhang Feng. Hidup aku milikmu, mati arwahku untukmu, aku akan menemanimu. Nona Tang, jangan. Jangan buru-buru, aku akan membawa mayat Sang Feng. Turun, kalian semua. Harus mati bersamanya. Siapa yang sangat ingin menemuiku? Zhang Feng. Yang Mulia Kaisar. Kaisar. Masuk ke celah roh jahat, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Tempat sialan itu bisa menjebakku? Zhang Feng. Kamu baik-baik saja, syukurlah. Aku baik-baik saja. Yang bermasalah adalah dia. Mau membunuhku, kamu sudah tanya izin Raja Iblis belum? Ayo pergi. Dia tadi terluka olehku, sudah lari entah kemana. Shi Xiong meremehkanku sekali. Raja Iblis, kamu kembali, kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu ingin menangani mereka? Sekarang yang paling penting adalah memulihkan lukaku. Bagaimana memulihkannya? Tentu saja dengan menyerap energi iblismu. Sudah kubilang, kamu hanya pion mereka. Kamu tidak percaya. Shi Xiong, sekarang giliranmu. Silakan. Hahaha. Naga Iblis. Naga hijau adalah peliharaanku, sekarang kamu berubah menjadi naga. Apakah sudah terlambat? Shidi, bakatmu juga tidak bagus. Mau lari? Turun. Kamu ternyata mencapai tingkat kesatuan langit dan manusia. Ini sederhana. Tidak hanya butuh kekuatan ilahi, tapi juga kebahagiaan manusia. Bukan begitu, Shizun? Jangan ngawur. Tuan, bagaimana kamu ingin menanganinya? Dulu, aku menyegelmu, ingin memberimu kesempatan untuk bertobat. Tapi tidak disangka, kesempatan ini kamu tidak bisa memanfaatkannya. Kamu, kalau bukan karena Shizun terlalu memanjakanmu, aku tidak akan sampai seperti ini. Itu karena niatmu tidak baik. Tidak. Semua ini adalah jebakan yang kamu dan Shizun pasang. Kalian berdua mengucilkanku, kamu cacing hitam sialan. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Menyegelmu selama 10.000 tahun pun tidak bisa membuatmu bertobat. Kalau begitu, aku hanya bisa mewakili Shizun. Membersihkan pintu. Hahaha. Kalian masih lihat apa? Orang ini sudah kubuat. Hancur lebur. Terima kasih Kaisar telah menyelamatkan rakyat dunia. Yang Mulia Kaisar, langit sudah dirusak oleh ras iblis, monster lainnya. Pasti akan mencari kesempatan, lihat ini. Sudah-sudah, jangan banyak bicara. Sudah puas sekarang? Terima kasih, Yang Mulia. Hebat sekali, Yang Mulia. Memperbaiki langit dengan pakaian. Sudah. Aku masih harus kembali ke sekte pedang misterius bersama guruku. Hidup bahagia, ya.
Tunggu dulu, Yang Mulia. Bisakah kau membawaku juga kembali? Aku akan berlatih bersamamu. Pergi sana. Kau mau ikut campur untuk apa? Yang Mulia, masih banyak roh jahat yang tersebar di dunia. Kami harus memberantasnya. Tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Semoga mimpi indah, leluhur. Kakak, kenapa kau tidak hati-hati? Aku dengar adik sudah kembali. Aku ingin kau berlatih bersamaku di gua. Tidak ada waktu, ada guru di sini. Benar-benar tidak ada waktu. Sungguh tidak ada waktu. Atau, pura-pura tidak ada waktu? Tentu saja bohong. Kau kan sudah pernah pergi. Sekarang kan ada guru. Jadi, kau pergi atau tidak? Pergi. Tentu saja pergi. Kau mau pergi kemana? Guru, mau pergi kemana lagi? Bukankah kakak menyuruhku? Membantunya berlatih? Adikmu hari ini akan berlatih denganku. Kau pulang dulu. Aku yang lebih dulu mengajak adik. Aku gurunya, dengarkan aku. Tapi lihat dulu adik memilih siapa. Lihat saja, siapa takut? Ayo lihat. Ayo. Ayo sini. Aduh, Buat apa bertengkar? Aku baru saja menciptakan teknik baru, bisa berlatih bertiga. Hehe, ayo. Kita berlatih di dalam rumah. Haha, ayo. Hahaha. Adik, kau memikirkan apa? Memikirkan untuk mengejarku? Aku sedang berpikir, haruskah turun gunung untuk melihat para pengikut setia? aku tidak mengizinkanmu pergi. Tidur bersamamu bisa meningkatkan motivasiku. Aku juga ingin mencapai tingkat baru. Aku juga tidak mengizinkanmu pergi. Kau kenapa? Aku hamil. Kau memberiku bayi. Hebat sekali. Baru beberapa malam saja. Aku mungkin juga sudah hamil. Tidak boleh, aku tidak izinkan kamu pergi. Ini bayi Phoenix kita. Aku sangat hebat. Kami semua tidak izinkan kamu pergi. Kamu sudah bekerja keras malam ini, bantu kami meningkatkan kekuatan. Malam ini datang ke kamarku, biar aku merawatmu dengan baik. Adik sudah bekerja keras, biar aku yang merawat. Aku saja.